Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan kuliah kita perancangan sistem digital di pertemuan kita di pertemuan ketiga. Nah, di pertemuan ketiga ini di pertemuan kemarin itu ini pertemuan kedua ya. Pertemuan pertama kemarin itu kita sudah bahas tentang bilangan desimal. Sistem bilangan, ada bilangan desimal, ada bilangan biner, konversi dari bilangan biner ke bilangan desimal, desimal ke bilangan biner. Nah, sebenarnya masih banyak sistem bilangan yang lain. Oke, ada sistem bilangan oktav dan seterusnya. Oke, tapi yang paling sering kita gunakan memang sistem bilangan biner. Oke, karena ini nanti akan kita banyak gunakan dalam rangkaian digital. Oke, sebelum kita lanjut, saya share screen dulu. Oke, sudah kelihatan screen-nya. Sorry. Oke, ya, kita akan lanjutkan pembahasan kita pada kesempatan pagi ini. Bahasan kita pagi ini lanjutan dari yang kemarin. Kita akan bahas tentang gerbang logika. Oke, ini Ini penting karena di dalam elektronika digital kita banyak bersentuhan dengan logika. Gerbang logika itu ada input dan output. Oke, ada output dan input. Nah, inputnya itu bilangan biner. Oke, inputnya itu bilangan biner, itu bilangan 0 dan 1. Oke. Jadi salah satu perbedaan antara elektronika digital, sistem digital dengan sistem analog. Kalau Anda mengukur seperti ini, Anda melihat sistem analog seperti ini nilainya bisa di antara misalnya 0 dan 1. 0, 1, 2. Ini bisa nilainya berada di antara sini. Oke, bisa continuous. Tapi kalau sistem digital, dia cuma ada 2. Cuma ada 0 dan 1. Oke, itu bilangan biner. Tapi kalau di sistem analog itu bisa nilainya 1,2, 1,3 dan seterusnya. Oke, nanti kita lihat di aplikasinya. Jadi salah satu contohnya itu misalnya kita punya tegangan cut off 5 volt. Oke. Nah, kalau tegangan di bawah 5 volt keluarannya 0, kalau keluaran anunya di atas 5 volt keluarannya 1. Oke. Jadi kalau elektronika digital itu hanya ada 2, ada 0 atau 1. 0 ini biasanya kita sebut ini pada kondisi off, ini 1 pada kondisi on. Oke. Nah, gerbang logika yang pertama adalah gerbang, kita sebut gerbang NOT. Oke. Apa artinya NOT? Bukan. Oke. Bukan. Berarti karena di dalam elektronika digital, bilangan biner, kita cuma mengenal antara dua angka 0 dan 1. Berarti kalau bukan 0, berarti 1. Kalau bukan 1, berarti
0. Oke, seperti itu saja. Jadi sehingga simbol gerbang NOT ini seperti ini. Ini simbol dioda. Terus di sini ada bundaran, terus seperti ini. Nah, ini adalah gerbang NOT. Oke, Anda harus ingat ini. Jadi gerbang NOT itu bentuknya seperti itu. Saya perbaiki gambarnya. Jadi saya gambar ulang, gerbang NOT itu bentuknya seperti ini. Ini tanda panah, terus di sini ada bundar, seperti ini. Kalau di sini satu, kalau di sini satu, keluarannya berapa? Bukan satu. Kalau inputnya satu, keluarannya berapa? Kalau gerbang NOT. Bukan satu, berarti 0. 0. Oke? Jadi begitu saja, mudah. Kalau misalnya inputnya 0, outputnya berapa? 1. Oke? Jadi itu gerbang NOT. Mudah, jadi gerbang NOT itu seperti itu. Oke? Nah, kalau kita buatkan tabel kebenaran, ini namanya tabel kebenaran. Tabel kebenaran, kita buatkan tabel kebenaran. Ini tabel kebenarannya. Input, ini output. Nah, kalau seperti ini, inputnya hanya ada dua kemungkinan. 0, outputnya 1. Oke. Nah, kemudian kalau inputnya 1, outputnya 0. Oke. Seperti itu saja gerbang NOT. Nah, kalau di simbol matematikanya X sama dengan NOT A. Nah, kalau NOT A itu ada tanda garis di atasnya. Oke, berarti kalau A-nya 0, X-nya sama dengan 1. Oke, kalau A-nya 1, X-nya sama dengan 0. Oke, seperti itu saja. Nah, itu gerbang yang pertama. Oke, NOT. Gerbang yang kedua, ini gerbang namanya gerbang N. Oke. Gerbang N ini inputnya 2. Oke. Jadi kalau gerbang tadi gerbang OR itu inputnya cuma 1, kalau gerbang N ini inputnya bisa 2, bisa 3, bisa 4 dan seterusnya. Oke. Nah, gerbang N, coba perhatikan simbolnya. Di sini garis lurus, kemudian melengkung seperti ini. Oke. Nah, ini gerbang N. Oke. Inputnya ada 2, misalnya 2, A dan B, kemudian misalnya outputnya adalah X. Oke. N, di mute saja dulu ya. Gerbang N ini hasilnya 1 kalau dua-duanya ini 1. Oke. Jadi gerbang N itu hasil keluarannya 1 apabila semua inputnya 1. Oke. Atau dengan kata lain, keluarannya on kalau semuanya A dan B on. Oke. Supaya Anda tidak ini saya gambar kita tabel kebenarannya. Gerbang N. Di mute saja dulu ya, nanti Anda bertanya baru di on-kan mikrofonnya. Oke.
Oke, tabel kebenarannya, misalnya inputnya ada dua, inputnya ini outputnya di sini. Oke. Inputnya sekarang kita ada dua, ada A dan B. Oke. Ini outputnya X. Oke. Nah, sekarang kalau inputnya A 0, ini 0, X-nya 0. Oke. Kalau input A-nya 0, ini 1, ini 0. Oke. Kalau inputnya 1, di sini 0, di sini 0. Oke. Kalau inputnya di sini 1, 1, ini 1. Oke. Itu gerbang N. Oke. Jadi nanti gerbang N itu apa? 1. Ini kalau semua inputnya itu on. Sama kalau misalnya Anda punya rangkaian saklar. Anda belajar di fisika dasar, bisa di seperti ini. Oke. Kalau terbuka seperti ini A, ini B. Kalau terbuka seperti tidak ada arus yang mengalir. Oke. Kalau ini tertutup tapi ini masih terbuka, nah, tetap tidak ada arus yang mengalir. Artinya ini 1, ini 0, itu tetap tidak ada arus yang mengalir. Begitupun sebaliknya kalau di sini tertutup, kemudian di sini terbuka, di sini 1, di sini 0, tidak ada arus yang mengalir. Nanti ada arus yang mengalir kalau dua-duanya 1. Oke. Jadi apa gerbang ini itu sama dengan saklar yang dirangkai seri. Oke. Nah, aljabarnya kayak bagaimana? Aljabarnya itu X itu bisa kita tulis A dikali dengan B. Oke. Jadi bisa juga diingat seperti ini. 0 kali 0, 0. 0 kali 1, 0. 1 kali 0, 0. 1 kali 1, 1. Oke. Bagaimana kalau inputnya 3? Nah, kalau inputnya 3 gerbang N seperti ini, inputnya 3. A, B, C. Nah, sekarang tabel kebenarannya inputnya A, B, C, outputnya X. Nah, sekarang ABC-nya ini ada 8. Ada 8 kemungkinan. Ada 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, kemudian terakhir 1, 1, 1. Sorry. Ini yang di bawah 1, semuanya 1 ya. Nah, semua yang di sini, ini sampai ini hasilnya 0. Hanya yang terakhir yang hasilnya 1. Oke, jadi kalau 3, kalau 4, jadi kalau gerbang N itu salah satu inputnya saja 0, keluarannya 0. Jadi semua input harus 1. Oke, itu gerbang N. Gerbang yang ketiga ada namanya gerbang 3. Gerbang yang ketiga ini namanya gerbang OR. Kalau dalam bahasa Inggris, OR artinya atau. Oke? Atau, oke? OR gate. Nah, coba perhatikan tadi gerbang N, ini mengingatkan saya. Tadi gerbang N, di sini lurus, kemudian seperti ini. Oke? Ini gerbang N. Kalau gerbang OR, coba perhatikan, di sini melengkung, ini seperti ini. Oke? Ini gerbang OR. Oke? Jadi melengkung. Bisa perbaiki gambarnya dulu ya.
Oke, jadi itu gerbang OR, melengkung. Nah, inputnya, outputnya X, inputnya bisa 2, bisa 3. Nah, gerbang OR ini, coba perhatikan gerbang OR ini, kalau salah satu inputnya 1, salah satu saja inputnya 1, maka outputnya 1. Oke. Nah, kalau kita buat tabel kebenarannya, ini inputnya A, B, kemudian outputnya X. Kalau di sini 0, 0, sini 0. Kalau di sini 0, 1, di sini 1. Oke. Nah, yang penting ada output inputnya yang 1, keluarannya 1. Kalau di sini 1, sini 0, di sini 1, ini 1, 1, 0. Oke. Untuk memudahkan mengingat, Anda bisa membayangkan seperti ini. Ada 2, ini saklar A, ini saklar B. Oke. Kalau ini tertutup, maka arus akan mengalir ke sini. Berarti di sini 1, di sini 0. Kalau di sini juga tertutup, nah dengan otomatis juga arus mengalir walaupun di sini terbuka. Oke. Jadi kalau Anda gerbang OR itu sama seperti saklar yang dirangkai paralel. Oke. Jadi di dalam elektronika digital tiga gerbang inilah gerbang dasar. Oke. Jadi inilah gerbang dasar di dalam elektronika. 3 gerbang dasar ini. Nah, kalau kita mau gambarkan dalam aljabar, rumuskan dalam aljabar, X sama dengan A ditambah B. Jadi 0 tambah 0, 0, 0 tambah 1, 1, 1 tambah 0, 1, sorry. Di sini 1 ya, salah. 1 ditambah 1, 1. Oke, jadi kalau dalam bilangan biner, 1 ditambah 1 itu sama dengan 1. Oke, karena kita cuma mengenal 2 buah bilangan, itu antara 0 dan 1. Oke, gerbang logika dasarnya apa? Dasarnya cuma itu. Oke, 3 gerbang ini. Selebihnya itu adalah kombinasi dari ketiga gerbang ini. Oke, jadi gerbang logika yang pertama OR, NOT, yang kedua AND, yang ketiga OR. Oke, kita review jadi gerbang NOT, kalau inputnya 1, bukan 1 berarti 0. Kalau inputnya 0, berarti bukan 0, berarti 1. Karena cuma ada 2 angka. Oke. Gerbang N itu adalah perkalian seperti ini. Oke, yang bisa Anda ingat sebagai perkalian A dikali B. Berarti 0 dikali 0, 0, 0, 1, 0, 1 kali 0, 0, 1 kali 1, 1. Oke, itu gerbang N, atau bisa Anda bayangkan sebuah saklar yang dirangkai paralel. Itu gerbang N. Kalau inputnya 3 seperti ini, walaupun inputnya 4, 5, kalau 4 ini, kalau inputnya 4, kemungkinannya itu ada 16 kombinasi. Oke, bisa kita rumuskan 2 pangkat N. Kalau inputnya cuma 2, kombinasinya 4. Kalau inputnya 3, 2 pangkat 3, 8. Ini kombinasinya 8. Kalau 3, inputnya 4, kombinasinya 16. Nanti di pokok-pokok bahasan selanjutnya itu kita akan ketemu yang sampai 16. Terus gerbang OR. Gerbang OR salah satunya saja 1, itu outputnya pasti 1. Oke, kalau kita bayangkan dia adalah saklar yang dirangkai
paralel seperti ini. Kalau ini 0, artinya kedua saklarnya terbuka, tidak ada arus yang mengalir. Kalau ini 0, 1, salah satunya tertutup, ada arus yang mengalir. Ini sama, salah satunya ada 1. Kalau kedua-dua saklar mengalir, maka arusnya juga akan mengalir. Seperti itu saja. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan 3 gerbang logika ini? Saya Pak, Kenapa? ini gerbang logika ketiga-tiganya, maksudnya ketiga-tiganya itu digunakan untuk apa? Nah, nanti di pokok-pokok bahasan selanjutnya kita gunakan itu. Oke. Gerbang logika ini untuk mengatur input dan keluaran. Oke. Ada IC-nya. Anda sudah belajar di mana elektronika dasar. Anda pernah belajar dioda. Dioda itu ada 2, ada bias maju, ada bias mundur. Kalau bias maju dia arusnya mengalir, berarti itu 1. Kalau bias mundur, arusnya tidak mengalir, berarti itu 0. Oke. Nah, ini contoh rangkaian logika yang paling sering Anda temui seperti ini. Ini satu contoh saja. Ini namanya dioda 7 segmen. Oke. Nanti kita juga pelajari ini rangkaian digitalnya. Ini namanya dioda 7 segmen. Oke. Anda pernah lihat ini? Nah, seperti ini. Di jam tangan digital. Oke. Iya, pernah. Karena digital. Nah, kalau kita mau angka berapa misalnya? Angka 1 itu yang menyala ini. Oke. Itu jadinya 1. Kan seperti itu kan? Kalau yang menyala itu 1. Kalau kita mau angka 0, angka 0 ini menyala. Oke. Ini angka 0. Angka 8. Kalau angka 0 ini menyala, yang di bagian sini yang di tengah off. Oke. Jadi ini rangkaian logikanya ini terdiri dari berbagai macam rangkaian gerbang AND, OR dan sebagainya. Oke. Itu ada IC-nya, nanti pokok bahasan selanjutnya ada. Jadi gerbang OR dengan AND itu untuk mengatur input keluaran off dan AND. Apakah dia off, apakah dia on dan seterusnya. Oke, selanjutnya gerbang logika selanjutnya itu gerbang logika ini keempat, not and. Oke. Not none. Oke. Not and berarti kalau not and berarti bukan and. Sorry. Nah, kalau kita tadi punya gerbang N seperti ini, N itu gerbangnya lurus di sini, baru melengkung di sini. Nah, ini A, ini B, di sini X. Oke? Nah, kita punya tadi tabel kebenaran A, B, X. Kalau di sini 0, sini 0. Kalau gerbang N di sini X-nya berapa? Di sini X-nya berapa? Kalau A dengan B 0. 0, Pak. 0. Berarti kalau di sini 1, ini 0. Di sini 0. 0. Oke, di sini 0, 1, 0, ini 1, 1, 1. Nah, gerbang not N ini di sini ditambahi gerbang not 1. Oke? Ini. Nah, berarti di sini bukan
X. Nah, sekarang di sini X, ini, coba perhatikan. Yang bagian ini adalah ini. Oke. Ini. Oke. Nah, sekarang X ini jadi input untuk gerbang not di sini. Oke. Nah, sekarang kalau X-nya 0, bukan X berapa? Not. Ini gerbang not tadi. Oke. Kalau X-nya 0, not X berapa? Berapa? Bukan X. Berarti tadi gerbang not, kalau bukan 1 berarti 0. Kalau bukan 0 berarti 1. Berarti di sini 1, bukan 0. 0. Bukan 0. 1. Bukan 1 berarti 0. 0. Jadi tabel kebenarannya gerbang NaN itu seperti ini. Nah, gerbang NaN ini bisa ditulis ini sama dengan, kalau Anda temu di dalam rangkaian seperti ini. Nah, di sini ada bundar. Oke, di sini ada bundar, kemudian seperti ini. Ini ekuivalen. Oke. Sama. Berarti kalau di sini bisa kita gambarkan BA, di sini misalnya outputnya C, A, B, C, di sini 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1. C-nya di sini berapa? 1. 1. Karena kalau dia N berarti 0. Ini not N berarti 1, di sini 1, di sini 1, di sini 0. Oke. Jadi apa namanya? Yang bagian ini adalah bagian ini yang dipersingkat. Oke. Oke. Jadi Anda harus pahami itu. Itu gerbang not N. Oke. Gerbang yang selanjutnya ini gerbang yang terakhir yang kita pelajari. Gerbang yang terakhir itu adalah gerbang ini gerbang kelima ya, sorry. Kalau tadi not N, ini gerbangnya namanya NOR. Okay. NOR artinya bukan OR. Nah, sama tadi penjelasannya gerbang OR. Coba perhatikan gerbang OR. Nah, seperti ini melengkung ya. Dua-duanya melengkung, di sini melengkung kalau gerbang OR. Kalau gerbang N tadi lurus. Oke. Saya perbaiki gambarnya. Kalau gerbang OR itu melengkung seperti ini. Tadi kalau inputnya ada 2, A, B. Nah, kemudian di sini misalnya X. Tadi kita punya A, B, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1. X-nya di sini berapa kalau OR? 0, 0. 0, 0. OR. 0. 0, Pak. Di sini 1, 0. 1, 0, 0. Gerbang OR. OR. Pak, kan kalau ada 1 kan 1 kan? Berarti di sini 1. Di sini 1. Di sini 1. Gerbang not OR itu ada lagi di sini, ini gerbang not. Oke. Ini panah baru ada di ujungnya bundar. Oke. Berarti di sini bukan X. Nah, bukan X berarti kalau gerbang di sini ini lewat di sini 0, kalau di sini 0, di sini berapa? Sini 0. 1. Berarti di sini
1. Kalau di sini 1, di sini berapa? 0. 0. Berarti di sini 0, 0, 0. Nah, ini adalah tabel kebenaran gerbang NOR. Nah, apa? Kalau gabungan dua ini bisa dipersingkat gambarnya jadi seperti ini. Nah, ini gerbang OR, kemudian di sini ada bundar. Oke. Ini A. Ini A, B. Ini misalnya C. Jadi kalau inputnya A, B, C, ini 0, 0, ini sama, ini berarti ini 1, 1, 0, 1, 0, berarti ini 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0. Oke. Bukan OR. Jadi ini adalah kebalikan dari OR, bukan OR, NOR. Oke, hanya dua tambahan gerbang itu. Di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Pak. Oke, nah sekarang bagaimana kalau kita punya rangkaian seperti ini? Ini inputnya, ini gerbang N ya, A, ini A, kemudian, sorry, inputnya sekarang ini kita punya gerbang N. Jadi Anda harus ingat gerbangnya itu lurus. Nah ini sekarang kita punya di sini A, B. Oke, di sini kita punya input A, B. Kemudian di sini kita punya not. Kemudian di sini kita punya gerbang OR. Oke, dari sini ke sini. Kemudian di sini C. Nah, sekarang outputnya adalah X. Oke. Nah, sorry, saya charger dulu laptop saya. Sampai kita 5 menit lagi. Nah, sekarang tabel kebenarannya bagaimana kalau seperti ini? Nah, tadi kalau ini inputnya sekarang 3A, B, C berarti ada 8 kemungkinan. Ini A, B, C. Nah, saya 0, 0, 0, 0, 0, 1. Oke, ini sampai seterusnya. Oke, saya jelaskan saja dulu yang pertama. Kalau A-nya Kalau A-nya 0, B-nya 0, di sini berapa? Gerbang N. Yang bagian di sini. Di mana, Pak? Yang warna kuning itu. Kalau A-nya 0, B-nya 0. 0. Berarti 0 ya. Karena Ya, itu Pak. gerbang N. Berarti di sini N. 0. Kalau di situ 0, di sini berapa? Yang kuning itu. Gerbang apa itu? Bukan 0. Berarti? Bukan 0, berarti 1. Di sini? 1, Pak. Nah, sekarang C-nya juga 0. Nah, 0. Sekarang ada gerbang OR. Inputnya 1 dan 0. X-nya sama dan berapa? Inputnya 1 dan 0. Inputnya 1 dan 0. Gerbang OR. 1. Berarti di sini 1. 1. Berarti di sini outputnya 1. X-nya 1. X-nya 1. Melalui proses seperti itu. Itu apa? Itu gabungan dari beberapa gerbang logika. Sekarang yang kedua. Hanya 0, B-nya 0. Kalau A-nya 0, di sini B-nya 0, berarti di sini sama outputnya di sini 1. Oke? Nah, sekarang yang kedua ini C-nya 1. Oke? Ini di sini 1. Kalau kedua-duanya inputnya 1, berarti X-nya di sini berapa? 1.
1. Berarti yang kedua ini Satu. 1. Oke. Nah, di Google Classroom Anda itu sudah ada rangkaian seperti ini. Saya lupa apakah modelnya persis sama atau bagaimana, tetapi yang jelasnya gabungan rangkaian logika seperti ini. Oke? Enggak sama, Pak. Tidak sama, beda? Oke. Beda. Berarti ada yang, ya, tapi yang jelasnya cara mengerjakannya seperti itu. Nah, kemungkinan yang lain, saya cuma sembarang ambil saja rangkaian yang tadi contoh ini. 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1. Oke. Kemudian 1, 1, 0, 1, 1, 1. Oke, jadi apa? Ada 8 kombinasi. Oke, jadi 1. Nanti tugasnya juga 8 kombinasi, Pak. Iya, karena inputnya 3. Oh iya. Tapi kan apa? Ini kan sebenarnya sama saja, cuma yang penting Anda tahu bagaimana fungsinya gerbang ini, fungsinya gerbang ini, fungsinya gerbang ini. Oke? Nah, salah satu contoh gerbang N, nah ini ada IC-nya, ini IC-nya gerbang. Tujuh empat. Tunggu bentar ya. Nah, ini salah satu contoh. Nah, kelihatan di sana? Ya, kelihatan, Pak. Nah, ini salah satu contoh LS. Nah, ini IC-nya. Oke, Anda pernah lihat IC, berarti kaki 13 yang di sini 13, Anda bisa lihat kaki 13 itu adalah input dari gerbang node ke 12. Jadi ada beberapa gabungan gerbang node di sini. Oke, itu IC LS14. Oke. Nah, ini datasheet-nya. Oke, jadi IC-nya tadi itu ada 16 kaki. Nah, nanti untuk menghitung kakinya biasanya ada tanda di situ di mana kaki satunya. Nah, kalau kaki satunya sudah kita tahu, dengan melihat kita bisa tahu mana kaki duanya, kaki tiganya, dan seterusnya. Saya kira kemarin IC di sensor. Nah, kemarin kuliah sensor ya. Ya, di sensor Pak. IC kita sudah tahu cara membaca IC. Nah, ini satu contoh LS datasheet LS 74 gerbang node. Oke. Kemudian gerbang yang lain. Tujuh empat ini lebih kompleks lagi. 74 LS 00. Oke. Nah, ini
Ini adalah gerbang apa ini? Gerbang apa ini seperti? Coba perhatikan 13, 12 inputnya, outputnya 11. Gerbang apa itu? Gerbang yang pertama tadi Pan. Apa namanya? Itu kalau Gerbang tidak ada bundarnya N, kalau ada bundarnya berarti dia adalah not. 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 Jadi itu ada 4 gerbang not N. Nah, itu IC 74LS00. Oke. Dan banyak lagi IC itu bisa Anda lihat datasheet-nya itu. Kita bisa lihat datasheet-nya. Nah, apa gunanya datasheet ini? Datasheet ini apa namanya sangat penting ketika kita ingin menggunakan IC. Oke. Kita bisa lihat datasheet-nya. Nah, ini datasheet-nya. Oke. Jadi kalau biasa juga, coba perhatikan, biasa juga kalau di dalam rangkaian elektronika, digital, 0 itu biasa kita simbol low, dan 1 itu high. Oke. Jadi L itu 0, high itu 1. Oke, itu tabel kebenarannya. Function tabel itu itulah yang kita bahas tadi tentang gerbang N. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Kalau tidak ada, karena apa? Senior Anda mau ujian jam 10, saya akhiri sampai di sini. Terima kasih atas kehadirannya untuk pertemuan kali ini. Jangan lupa dikerjakan tugasnya. Oke? Sekian. Pak. Assalamualaikum Ya, Pak. warahmatullahi wabarakatuh.